Halo semuanya, nama saya Hestu Prahara. Saya adalah staf pengajar Departemen Antropologi FISIP UI. Presentasi hari ini adalah presentasi pengantar ke sebuah mata kuliah yang berjudul Antropologi tentang Pembangunan. Pada sesi ini saya akan mengajak kalian semua untuk sama-sama menelusuri bagaimana mata kuliah ini terbentuk gitu ya, sebagai sebuah gagasan dan juga proyek penelitian. Nah, sebagai sebuah proyek penelitian akademik, maka dia akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan yang mendasar gitu ya, dan sederhana. Apa itu pembangunan? Ini adalah pertanyaan yang akan kita coba jawab gitu ya dalam mata kuliah ini. Jadi apa yang terbayang dalam benak teman-teman gitu ya ketika mendengar kata pembangunan? Teman-teman bisa saja membayangkan pembangunan sebagai pembangunan proyek infrastruktur misalnya, atau juga sebagai bantuan sosial misalnya, atau bisa juga teman-teman membayangkan pembangunan itu berasosiasi juga dengan misalnya praktik penggusuran, gentrifikasi, dan bahkan kesenjangan gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita akan coba explore gitu ya, ketimbang sebenarnya memosisikan diri sebagai pihak yang merasa penting untuk berkontribusi secara praktis gitu ya, dalam hal ini misalnya membangun yang lebih baik. Tapi sebelum membangun lebih baik, kita harus bertanya dulu gitu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan? Nah, dalam buku yang ditulis oleh Olivier de Sardin, seorang antropolog Prancis, yang membedakan gitu ya satu pendekatan dalam antropologi, satu posisi yang disebut dengan development anthropology atau antropologi pembangunan, dengan anthropology of development. Nah, mata kuliah ini mengambil posisi di pendekatan yang kedua yang disebut oleh Olivier de Sardin sebagai anthropology of development. Makanya kemudian mata kuliah ini judulnya sendiri adalah terjemahan secara literal gitu ya, yaitu antropologi tentang pembangunan. Nah, jadi antropologi tentang pembangunan itu adalah satu bisa dibilang cabang ilmu gitu ya di dalam antropologi yang mempelajari pembangunan sebagai fenomena sosial budaya gitu kan. Jadi dia berusaha menjawab paling tidak 3 pertanyaan mendasar ini. Kenapa sih ada sekelompok manusia gitu ya yang memiliki kehendak, bahkan rasa tanggung jawab moral untuk memperbaiki kehidupan manusia lain? Yang kedua, seperti apa prosesnya gitu kan? Bagaimana mereka merancang dan menjalankan intervensi ini secara sistematis. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan tentang implikasi, terutama pada kehidupan orang-orang gitu yang terlibat dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana gitu kan,
operator program di lapangan maupun sebagai sasaran intervensi pembangunan itu sendiri. Gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang ingin kita jawab dalam mata kuliah ini. Nah, dalam upaya menjawab ini, maka struktur mata kuliah ini saya bagi menjadi 3 modul gitu ya. Jadi modul yang pertama yaitu adalah sesi pembahasan mengenai historisitas dari pembangunan gitu ya. Kita lihat genealoginya dan bagaimana kemudian dalam perjalanan sejarahnya dia menjadi sebuah ideologi gitu ya, ideologi pembangunan. Lalu sesi yang kedua gitu ya, modul yang kedua, jadi ini adalah etnografi tentang pembangunan sebagai praktik gitu ya. Jadi ini dimulai dari karya-karya antropolog seperti James Scott gitu, Seeing Like a State, kita nanti akan baca bersama-sama, yang melihat bagaimana sebuah proses intervensi negara itu bisa dilakukan sejak dimulai melalui praktik yang dia sebut sebagai rendering legible gitu ya. Nanti kita akan dalami. Dan juga etnografi Tania Muraili, The Will to Improve, itu sebuah karya yang sangat penting yang saya pikir tidak bisa kita lewatkan gitu ya, terutama dalam mata kuliah ini. Lalu sesi yang ketiga kita akan menyelami aspek pengalaman gitu ya, yang dalam hal ini efek dari keterlibatan orang dalam pembangunan terhadap subjektivitas gitu ya. Ini memungkinkan kita untuk melihat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi understanding development from below. Nah, kita akan membaca karya dari Tanya Jakimau, seorang antropolog dari Australia, yang melihat pembangunan itu menjadi arena yang produktif bagi pembentukan diri aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan. Jadi ini 3 pembabakan yang mudah-mudahan dapat mengantarkan kita pada sebuah pendekatan gitu ya, pendekatan etnografis dalam memahami pembangunan. Kira-kira itu strukturnya dan metode belajar kita gitu ya, itu adalah student centered learning. Jadi kurang lebih teman-teman akan saya berikan satu aktivitas gitu ya, dimana teman-teman nanti akan membaca, lalu juga berdiskusi dan juga menulis gitu ya, yang mana itu adalah kegiatan reflektif gitu, berdiskusi dan menulis, yang mengantarkan teman-teman nanti pada pengayaan pemahaman gitu ya tentang pembangunan sebagai fenomena sosial budaya. Jadi saya harapkan keaktifannya gitu ya, nanti kita akan rancang juga bentuk-bentuk keaktifan dalam aktivitas di kelas gitu. Nah, lalu penilaiannya, jadi tadi aktivitas ada diskusi bahan bacaan mingguan gitu ya, yang mana sebenarnya itu adalah salah satu bentuk esai, laporan reflektif juga. Lalu ada presentasi kelompok tiap minggu, lalu juga akan ada makalah untuk tengah semester gitu ya, untuk ujian tengah semester, dan juga makalah untuk ujian akhir semester. Nah, penilaiannya kita bagi dalam 4 komponen penilaian, yaitu partisipasi dalam diskusi, dalam proses-proses reflektif,
Lalu tugas mingguan tadi ya, esai reflektif, laporan bacaan. Lalu ada makalah tengah semester 30% tadi, dan makalah akhir semester sebesar 35%. Dan ini rancang bangun aktivitas sampai penilaian. Kembali lagi mungkin untuk membahas mengapa penting mempelajari pembangunan. Nah, kita lihat dalam era modern, pembangunan itu menjadi sebuah gagasan dominan gitu ya, yang melahirkan beragam program-program dari negara terhadap kehidupan kita. Kita bisa sebut macam-macam seperti stunting dan lain sebagainya gitu. Dan kadang-kadang dalam beberapa etnografi yang dibaca, bahwa praktiknya tuh tidak selalu mengikuti logika teknokratik gitu ya, tapi ada hal-hal yang kemudian memberikan nuansa gitu kan pada aspek-aspek afektif dalam keseharian. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya sangat lokal gitu ya, yang biasa disebut sebagai konteks sosial budaya, yang mempengaruhi bagaimana sebuah proses proyek kemajuan gitu ya, pembangunan itu bisa bekerja. Lalu kita juga melihat bahwa pembangunan tuh bukan cuma program gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih cara negara gitu ya melihat, dan kemudian dari implikasi cara melihat itu punya implikasi pada cara mengatur kehidupan gitu ya. Lalu kita melihat bangunan juga sebagai arena yang produktif gitu ya, untuk memahami makna gitu di produksi gitu, lewat proses-proses negosiasi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada implikasi-implikasi misalnya ketika kita ingin memperbaiki, termasuk juga kita punya menempati posisi mengontrol kehidupan orang lain. Nah, lalu yang lain adalah soal produksi kategori gitu ya, bagaimana dia punya kaitan dengan kategori-kategori yang kemudian muncul dan menjadi bagian kehidupan yang sehari-hari. Siapa misalnya yang dianggap miskin, siapa yang dianggap pantas untuk menerima bantuan dari negara gitu kan. Dalam konteks pembangunan sendiri, yang paling awal kita bisa melihat ada produksi kategori developer gitu ya, sebagai orang yang membangun, dan developee sebagai orang yang kemudian dibangun gitu. Nah, ini gejala-gejala yang menurut kami sebagai fenomena budaya yang menarik gitu ya untuk ditulis secara etnografis. Nah, kira-kira itu. Lalu mungkin reminder lagi tadi pada pertanyaan yang kita ajukan di awal gitu kan. Kita akan mencoba menjawab 3 pertanyaan ini gitu ya, gitu kan. Soal bagaimana orang punya dorongan untuk memperbaiki kehidupan orang lain gitu ya, bagaimana caranya gitu ya satu intervensi itu dilakukan dan pada akhirnya dimaknai gitu. Dan yang terakhir adalah efeknya pada subjektivitas aktor-aktor yang terlibat gitu kan. Apa pengaruhnya terhadap cara mereka memahami diri mereka dan komunitasnya. Nah, minggu depan kita akan masuk di satu sesi yang membahas tentang hubungan antara negara, ilmu pengetahuan, dan pembangunan. Kita akan membaca karya Andrew Goss gitu yang berjudul The Florocrats. Nanti teman-teman bisa unduh di Emas, yang nanti kita akan baca sama-sama, mungkin dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya rancang gitu ya.
Jadi yang pertama adalah soal bagaimana perkembangannya gitu ya dalam sejarah, satu cara pandang tentang pembangunan yang pengetahuan yang bersifat pragmatis gitu ya, atau dalam hal ini disebut terapan, itu lebih diutamakan gitu dalam disiplin keilmuan kontemporer. Lalu kita juga akan bertanya bagaimana pengetahuan itu diproduksi bukan hanya untuk melihat dunia gitu ya, bukan hanya untuk memahami, tapi juga dalam rangka mengatur, mengukur gitu, mengintervensi gitu kan. Lalu kita akan melihat hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan, dan bagaimana keduanya itu menjadi fondasi bagi proyek pembangunan modern yang kita saksikan pada hari ini. Oke, jadi itu sesi pertama. Terima kasih banyak, dan kita akan berjumpa di minggu depan. Terima kasih.